yang gue alamin secara pasti ada ancaman-ancaman itu. Cuma gue selalu menolak untuk bagaimana menyampaikan itu, karena bagi gue ketika gue menyampaikan itu kayak ya ini resiko dari bersuara memang, tapi yang gue pengen kabarkan adalah dibandingkan dengan keburukan yang gue hari ini dapetin, justru lebih banyak kebaikan, lebih banyak kemudahan, dan lebih banyak keuntungan. Gue pengen nanya sih, maksudnya kan kalau kita lihat konten-konten Rian ini tajam banget nih, ujung jurang gitu kan. Lu tuh anaknya siapa sih Pak? Kok seberani ini gitu? Lu anak jenderal siapa sih? Anak menteri mana sih? Lu ngomong tuh kayak lepas-lepas aja bos. Anak konten bisa buat lu ketemu sama idola lu. Siapa Bu Mega idola lu? Najwa Shihab dong. Bukan Bu Mega. Kenapa Pak? Tapi gue mengidolakan Bu Mega juga sih, karena tanpa Bu Mega ya mungkin gue nggak akan ada di sini. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Boleh lah di support. Welcome to Politics. Balik lagi sama gue, Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan salah satu anak muda inspiratif. Presiden bukan, Din? Bukan. Katanya sih presiden. Katanya presiden. Coba Umurnya kita berapa emang? Cukup emang? Tapi masih muda nih. Oh, masih cukup. Oh, masih muda. Masih muda nih. Kita lihat kayaknya sih membranding sebagai presiden Gen Z. Oke, kita langsung Pasti lo tanya tahu kan? aja Pasti ya. lo tahu kan siapa? Ini TikTok juga ya? Ah, TikTok juga pasti ya? anak Gen Z tahu nih. Kita sambut Oke. langsung Rian Rian Fahardi. Siap. Halo, Bang Dino. Pak Presiden, apa kabar? Apa kabar, Rian? Alhamdulillah sehat walafiat. Aman negara ya? Aman sih, soalnya negara gue masih di hayalan soalnya. Sulit diwujudkan soalnya. Jadi masih aman. Ya, Oke. cuma gue lagi mengusahakan idealnya gue. Cuma gue sih selalu memimpikan idealnya gue itu terwujud jika gue berlaku seperti itu. Jadi kayak gue hari ini bikin konten tentang speak up, berani bersuara karena mengidealkan negara yang seperti itu. Ya setidaknya gue udah melakukan itu. Wow. Apa salah satu faktor dari negara ideal lo adalah yang ada di baju lo sekarang? Jangan biarkan hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Is it Iya. correct? Oh, benar ya? Emang ada negara kayak gitu ya? Titu. Yan, lu kenapa sih nge-branding diri lu sebagai presiden Gen Z? Yes. Kenapa nggak bupati Gen Z gitu? Kenapa? Atau Gubernur Gen Z? ih, jangan gubernur dong. Oh, lu ya? Atau kepala desa Gen Z gitu. Kenapa ya? Tahu ya, maksudnya dari kecil dari banyak orang yang bilang mimpilah setinggi-tingginya kali ya. Apalagi background gue bisa dibilang awalnya sampai hari ini gue masih menganggap gue bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi hari ini ketika gue speak up adalah sedikit yang mendengarkan dibandingkan dulu. Jadi gue merasa hari ini kita tiba di era dimana personal brand itu kuat banget. Betul. Ketika lu nggak kuat di sana, lu bisa hilang dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Makanya penting agar punya kekuatan di situ. Karena gue sadar gue punya kekuatan sebagai Gen Z, bisa manfaatin platform sosial media. Ya mau gak mau gue harus mimpi setinggi langit dan paling tinggi ya presiden dalam birokrasi. Dan gue gak menunggu untuk dibentuk oleh pasar, pendidikan, orang lain, omongan orang. Tapi ya gue membentuk diri gue pengen jadi apa. Jadi ya seenggaknya gue ingin mencoba menginspirasi orang bahwa ya lu bisa jadi apa aja di sosial media atau di dunia nyata. Toh ketika ini gak sesuai, ya seenggaknya minimal jadi apa gitu, menteri kah, staff, ya enggak sih, arahnya ke sana. Cuma yang gue pengen bilang tadi bahwa munculnya presiden Gen Z itu di latar belakangi oleh yang pertama gue emang mengangkat isu deskripsi gue tentang itu. Jadi tentang branding, segmenting, dan positioning. Jadi apa yang hari ini terlihat di sosial media gue hari ini ya itu by design gue bentuk sesuai dengan apa yang gue pengen. Jadi kayak terlihat kritis, bahas isu-isu sosial politik, kemudian nge-branding segmentasi gue Gen Z, yaitu adalah sesuatu yang gue bentuk, gue ciptakan, gak menunggu orang lain, gue diarahkan kemana. Oke Ren, menarik banget. Ya. Tapi sebenarnya gue penasaran sih, kalau lo boleh cerita a little bit background about yourself, apakah aspirasi lo terhadap negara, makanya mendeklar dan membrandingkan diri sebagai presiden Gen Z dilatar belakangi oleh misalkan jurusan kuliah zaman dulu, atau ini udah mulai sejak kapan sih? Sejak dari SMA kah? Atau ada pengalaman Apa sih? terkait Iya, nggak? awalnya lucu-lucuan aja nge-branding. Kayak gue bahkan gak pernah bilang gue presiden Gen Z ini segala macam, gak pernah di Instagram atau di sosial media mana. Cuma gue nulis aja di akun TikTok gue strip presiden Gen Z. Udah, orang lain yang ngutip, orang lain yang ngecoba framing, orang lain yang ngecoba ngangkat itu. Jadi gue gak perlu usaha keras. Ya ternyata bekerja, publisitas bekerja. Bagaimana hari ini meskipun
narasinya seimbang ya, ada yang pro ada yang kontra ya, itu demokrasi. Dalam artian lu bebas ingin mengekspresikan apa, lu harus siap juga dengan pendapatnya orang. Atau Gue selalu gitu bilang kayak ketika lu nggak berani dikritik, jangan muncul di publik. Yes. Ya, ini berlaku buat politisi, buat pejabat, buat siapapun yang ingin berkreasi di secara ekspresif lah di ruang publik. Jadi ya ketika bisa dibilang yang melatar belakang itu ya awalnya cuma lucu-lucuan aja. Cuma karena melihat opportunity-nya gede, melihat marketnya juga ini, wah sayang kalau nggak diterusin. Tapi gue merasa ini selalu jalan yang mungkin algoritma Tuhan berikan ke gue sih. Jadi kayak gue nggak pernah ngedesain seperti apa, tapi ketika gue lihat kesempatannya aja ya gue langsung. Itu berarti udah sejak setahun ini atau misalkan baru mulai dari 2022? Iya, mulai atau dari ketika gue memutuskan buat konten tahun kemarin 2022. Masih baru banget ya. Emang background lo apa? Kuliah Background atau gua, apa? Di mana? Iya, kuliah Jurusannya di apa? jurusan komunikasi. Oh, bukan politik malah ya? UIN Jakarta bukan. Tapi dari kecil emang gue udah seneng banget mantengin berita. Jadi kayak di situ selalu disusupin oleh berita dari kecil tuh. Jadi itu mungkin salah satu titik di mana gue suka dengan isu, gue suka dengan gitu ya, politik, mengawal, gitu mengadvokasi yang gue. Gue pengen nanya sih, maksudnya kan kalau kita lihat konten-konten Rian, ini tajam banget nih. Ujung jurang gitu kan. Lu tuh anaknya siapa sih Pak? Kok seberani ini gitu? Lu anak jenderal siapa sih? Anak menteri mana sih? Lu ngomong tuh kayak lepas-lepas aja bos gitu. Background lu tuh apa sih? Pertama karena gue bukan anak siapa, jadi gue berani. Lu justru bukan anak siapa-siapa? Iya. Jadi dalam artian karena gue bukan anak siapa, nggak dilahirkan oleh apa, jadi gue nggak ada tanggungan untuk menjaga nama baik orang. Jadi lu nggak punya backingan? Gue nggak ada tanggungan untuk memperbaiki nama orang. Ya gue pengen satu, karena gue nggak dikenal sebagai siapapun, ya gue pengen ngebuat nama gue dikenal oleh siapapun. Gitu jadi nggak ada barrier. Cuma kalau backingan ada bro. Siapa tuh? Tuhan. Woi. Gue anak UIN soalnya, jadi selalu ada Tuhan. Beratin ini. Iya. Ini seru juga nih. Berarti iya. Tapi gue jadi penasaran Din, kalau ngomongin kan Rian kayak dari 2022 ya aktif, maksudnya di dunia konten, mengawal kebijakan, advokasi dan segala macam. Menurut lo sebagai Gen Z nih, apa sih kebijakan yang menurut lo harus banget diadres sama pemerintah gitu saat ini atau mungkin in the next year? Paling besar adalah soal bagaimana hari ini kita nggak cemas hari ini. Itu sih concern gue hari ini itu. Cemas ya. Gimana caranya bikin generasi yang hari ini cemas itu bisa jadi emas. Yes. Oke. Karena jargon yang hari ini beredar ya Indonesia emas 2045, ekonomi kita segala macam. Tapi pernah nggak didalami akar kecemasan anak muda tuh apa? Oke, paling tinggi soal pekerjaan, kepastian masa depan, mental, lingkungan, dan banyak hal yang hari ini banyak di data. Tapi itu oke, di data aja dikumpulin, tapi apa? Bagaimana kita bisa berhenti untuk cemas soal itu? Jadi kayak itu yang hari ini gue bisa bilang bahwa siapapun yang misalnya ingin memimpin, apapun yang dibawa, ketika misalnya dia fokus untuk mencari solusi dari menjawab kecemasan anak muda hari ini, ya itu penting yang gue sebutin tadi ya, meskipun ini bukan tugasnya pemerintah aja ya, ini juga harus ada peran kita juga buat bagaimana bisa produktif, bagaimana kita bisa memastikan peran kita lebih maksimal. Tapi kita nggak akan bisa memastikan produktivitas kita kalau kita masih cemas. Contoh dengan kualitas udara kita hari ini, bagaimana waktu kita habis di jalan karena macet, bagaimana hari ini soal polusi atau apapun itu yang bikin kita masih nggak bisa memaksimalkan produktivitas kita. Artinya itu yang hari ini gue cemaskan. Yang gue risaukan, yang gue hari ini terus-terus suarakan bahwa ya kalau gini kita nggak bisa diam. Apa warisan yang kita dapatkan di masa depan kalau hari ini udah banyak kerugian yang udah kita dapatkan. Oke, jadi menurut pandangan lo terkait teman-teman kita yang masih anak-anak muda yang sekarang terjun ke dunia politik atau misalkan itu menjawab kecemasan lo, akan suara lo akan teraspirasi oleh mereka semua atau justru mereka malah menjadi objek dari partai-partai yang sudah ada? Oke, yang pasti sih gue selalu percaya bahwa generasi muda hari ini tuh bisa jadi generasi pengubah Indonesia ke depan. Setuju? Gue setuju banget soal optimisme itu. Cuma ada beberapa yang kita nggak bisa ubah, yang udah jadi sesuatu yang garis demarkasinya tuh udah sulit diubah lah, karena itu udah dari zaman dulu lah. Dalam artian untuk mengubah itu kayak perlu sebuah kekuatan besar. Contoh ya anak mudanya nyatu,
anak mudanya nggak terpecah secara komunitas, secara basis, secara perorangan atau apapun itu ya harus sekuat itu dulu. Tapi kalau misalnya personal doang turun ke sebuah sistem nggak ada jaminan sebenarnya. Mungkin tunggu beberapa tahun aja ada sedikit perubahan dari dia. Tapi secara mayor, secara masif gue agak sedikit pesimis. Makanya kenapa hari ini gue nggak terjun di elektoral bertarung di sana, karena udah sadar kapasitas gue masih segini. Mungkin dengan apa sih guna popularitas dalam artian ketika terjun dalam sistem, menurut gue nggak terlalu ngaruh. Tuh secara data juga artis yang hari ini terjun dalam politik berapa sih yang menang? Itu kita bisa lihat lah. Betul. Jadi ketika kekuatan-kekuatan itu bisa dibilang harus benar-benar kita maksimalkan untuk bagaimana caranya anak muda hari ini harus nyatu dulu sih. Karena kalau enggak ya paling terpecah aja masuk, kemudian bagaimana dia digilas oleh arus itu sendiri. Jadi perlu ada penguatan dulu sih sebelum kita benar-benar masuk ngawal isu itu. Menarik ya Din, jadi perlu peka kapasitas diri juga. Dan yang menarik dari semua isu yang ada, kan kita tahu ya Rian, pasti orang lihatnya ya politik gitu kan, isu politik. Lu pernah gak sih Pak, dan lu kan gue tahu sangat pernah seviral itu karena lu pernah mengkritik Bu Mega ya. Ya kan, artinya politik itu kan menakutkan, mengerikan. Lu pernah gak sih Pak ngerasa kayak ada ancaman atau ada hal-hal yang kita ngeliat Rian makanya berani aja. Padahal di belakang itu lu diserang, mungkin lu disadap, mungkin lu diincar banyak tukang bakso depan kosan lu atau rumah lu. Ada gak sih Pak kayak gitu-gitu Pak ancaman itu? Menurut gue yang gue alamin secara pasti ada ancaman-ancaman itu. Cuma gue selalu menolak untuk bagaimana menyampaikan itu, karena bagi gue ketika gue menyampaikan itu kayak ya ini resiko dari bersuara memang, tapi yang gue pengen kabarkan adalah dibandingkan dengan keburukan yang gue hari ini dapetin, justru lebih banyak kebaikan, lebih banyak kemudahan dan lebih banyak keuntungan yang malah gue dapetin ketika ngebahas masalah orang lain ataupun masalah negara yang sebenarnya ya ngapain kita mikirin negara yang sekarang, mending lu mikirin diri sendiri, kan itu psikologis yang terjadi kan hari ini. Gila lu ya kayak gila banyak lah yang datang kayak gue. Tapi yang hari ini datang mungkin ada ancaman, tapi sampai hari ini ya gue masih bisa berkata dengan apa yang gue inginkan. Dan gue alhamdulillahnya ya nggak diracun di udara juga. Masih bisa datang ke politik, masih aman berarti ya, masih aman ya. Dalam artian ya gue berani bilang bahwa selama lu peka dan bersuara stand up buat masalah orang lain, masalah lu juga akan diselesaikan kok. Toh masalah orang lain ketika kita menyuarakan itu, justru itu akan sedikit membantu kita agar tidak merasakan masalah orang lain juga. Karena ketika kita ngebiarin masalah orang lain, one day akan jadi masalah kita. Jadi ya gue memutuskan untuk speak up, bicara tentang sesuatu yang gue anggap penting, yang gue anggap benar, ya itu aja dasarnya. Ya meskipun ada serangan, ada apa, ya itu bagian dari perjuangan aja lah. Dan ya itulah romantismenya sih menurut gue. Ya, ini menarik nih. Kalau kita ngeliat berarti kan ya lu seyakin dan seberani itu. Tapi Pak, kadang yang bikin kita jadi lemah adalah keluarga. Kan gue gak tahu nih, keluarga lu mungkin di Jakarta atau di luar dari Jakarta, apa sih Pak kekhawatiran itu yang sering muncul dari keluarga gitu? Khususnya ngelihat lu yang sangat kritis gitu kan, bahas isu-isu politik. Ya awalnya sempat dilarang. Oh iya? Gara-gara ngekritik Bu Mega waktu itu kan viral. Sampai lah di WO ya keluarga tuh. Gila sih lo. Sampai kemudian gue disuruh berhenti konten. Ngapain kayak gitu-gitu. Sempat itu? Sempat. Bahkan adalah keluarga bilang, lu tahu kan Bu Mega ini siapa? Saya tahu. Siapa dia? Dari keluarga justru munculnya ini ya. Untuk berhenti, hati-hati gitu. Ya, dari keluarga. Cuma setelah sedikit memberikan keyakinan bahwa ini sesuatu yang harus gue perjuangkan dan di sana gue bisa menjaga diri dari situ, ya keluarga juga percaya. Keluarga kan menurut gue cuma butuh kepastian dan bagaimana cara komunikasi kita agar bisa sampai. Ya memang mereka gak bakal ngerti gimana sih lu cara dapat duit dengan platform teknologi hari ini ya mungkin karena keluarga gue kan di kampung semua, jadi secara komunikasi juga masih ya perlu pendekatan-pendekatan yang khusus lah. Tapi ternyata dia mengerti setelah hari ini kayak ngelihat anaknya tumbuh dengan beberapa
bisa dibilang barrier yang dia tembus, beberapa dia melangkahi sesuatu yang mungkin lama ketika mengambil jalan-jalan biasa, tapi sampai hari ini gue bisa bangga dengan apa yang gue hasilkan sampai hari ini. Kayak gue bisa bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, bisa sepanggung dengan idola gue, dan bahkan bisa meraih sesuatu yang gue anggap itu kayaknya mustahil deh, tapi kayak dari sini gue bisa nge-achieve itu. Menarik, idola. Karena konten ya. Karena konten bisa buat lu ketemu sama idola lu. Siapa Bu Mega idola lu? Najwa Shihab dong. Bukan Bu Mega. Kenapa Pak? Tapi gue mengidolakan Bu Mega juga sih, karena tanpa Bu Mega ya mungkin gue nggak akan ada di sini. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Mega. Boleh lah di support. Enggak. Boleh di support. Tapi kalau ngomongin Gen Z sedikit nih Rian, kan memang ngomongin Gen Z tuh nggak akan pernah lepas dari dunia konten ya. Yes. Pastinya. Nah, tapi kalau ngomongin Gen Z secara karakteristik, lo ada kekhawatiran sendiri gak sih soal generasi kita? Kan kita sama-sama Gen Z di sini kan? Ada nggak? Pertama, sebenarnya gue jadi satu orang yang menolak labeling soal generasi sebenarnya. Karena ini kan bisa dibilang bukan dari budaya kita. Jadi budaya dari Amerika US kan. banget, ya. Nah, US banget. Kalau nggak salah di bukunya William Strauss sama Neil Howe soal generation, itu perbandingan antara negara kita Amerika dengan itu jauh banget kan. Karena budaya tumbuh di Indonesia itu kan banyak latar belakangnya, mulai budaya, zaman, tradisi dan segala macam. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kadang agak kesal kalau misalnya Gen Z atau anak muda hari ini disamain karakteristiknya, disamain dengan pola tubuhnya, mentalnya lemah. Beda dong ketika kita bandingin dengan anak muda yang lahirnya di luar dari perkotaan. Jadi kayak kadang gue agak merasa resah di situ. Tapi gue selalu yakin bahwa karakteristik anak muda hari ini mentalnya bisa dibilang agak sedikit mungkin terlihat lemah. Tapi mereka tuh punya kebanggaannya sendiri buat ngebuktiin itu sih. Ya memang salah satu yang bikin anak muda hari ini gampang stres, apa segala macam. Karena kan pengaruh sosial media itu menurut gue tantangan terbesar anak muda hari ini. Tapi selama dia bisa bikin batas, bisa melakukan filterisasi dulu, gue yakin anak muda hari ini bisa jadi bisa dibilang kuat lah secara mental, secara apapun itu. Jadi gue sih sepenuhnya yakin bahwa Gen Z hari ini selain dengan karakteristik yang udah distereotipin dan segala macam, kita punya latar belakang yang beda-beda juga kok. Betul. Toh hari ini sejarah atau bahkan budaya nasional kita itu ya berdasarkan dari daerah-daerah juga. Jadi penting untuk kayak memahami itu dulu, memahami karakter kita, identitas kita, warisan-warisan kita dulu, lalu kita misalnya nyiapin kekuatan yang sebenarnya dari anak muda itu sendiri sih. Oke. Nah, ini menarik juga nih ketika ngomong anak muda. Kita juga tahu lu punya platform Distrik Berisik. Dan itu kan pasti kan targetnya adalah anak muda. Lu mau ngapain nih gitu? Ini anak muda mau lu apain sih? Emang kurang berisik dengan ada Rian Fardi atau lu mau mencetak Rian-Rian lainnya gitu? Distrik Berisik untuk apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, Distrik Berisik sebenarnya tadi itu sebuah negara ideal gua, Bang Dino. Iya, jadi kayak lagi mendesain itu ya. Jadi ya udah, karena nggak bisa bikin negara, nggak bisa mimpin negara, ya udah gue bikin sebuah public space namanya Distrik Berisik, di mana lu bebas deh mau ngomongin apa di sana tanpa disomasi, tanpa dieliminasi, tanpa di apa, tapi lu bebas ngomongin apa di situ. Jadi karena gue emang concern soal menyampaikan pendapat, ya udah gue kumpulin itu, gue tahu kekuatan gue di sana dan gimana caranya. Bukan gue doang nih yang berisik, tapi di seluruh daerah kalau bisa semuanya berisik tentang apapun itu yang lu anggap penting. Sampai hari ini kayak kita udah jalan di beberapa daerah dari kota yang dimana kekuatan kita itu benar-benar kolektif. Jadi kayak ya lu harus bangga dengan suara yang lu punya, karena satu-satunya yang lu punya menurut gue ya keberanian. Ketika lu nggak punya itu ya apa harga hidup lu di sini. Nah itu yang gue pengen coba sampaikan, misi itu lewat Distrik Berisik. Jadi gue beranggapan bahwa ya ketika kita udah nggak berisik lagi, justru itu tanda bahaya. Artinya kita jadi bagian rencana kejahatan-kejahatan yang mungkin kita anggap itu sebagai biasa atau apa. Tapi kalau dengan kita berisik, peduli dengan sesuatu yang penting, ya itu jadi sesuatu yang menurut gue harus disampaikan sih.
Wah. Jadi end game-nya si Distrik Berisik ini mau dibawa ke mana nih, Rian? Apakah tetap akan jadi gagasan, jadi konsensus bersama untuk freedom of speech misalkan, kasih gagasan secara netral tanpa takut disomasi misalnya, dan end game-nya pengen lo bawa kemana nih? Pengen jadi apakah? Atau jadi media besar, NGO atau apa misalnya? Sebenarnya end game-nya Distrik Berisik ini kita campaign soal generasi cemas. Oke. Jadi generasi cemas ini akan terus kita godok, kita ubah agar dia bisa jadi emas sesuai dengan narasi pemerintah di 2045. Jadi kita akan terus berisik sampai 2045 setidaknya menjamin Indonesia itu bakal jadi emas atau enggak. Kita akan berisik soal kecemasan yang gue udah sebutin tadi, soal pekerjaan, soal mental, lingkungan dan apapun itulah. Jadi ya end game-nya bisa dibilang sebagai sarana, jembatan, media agar anak muda tuh semakin berisik dan semakin bangga dengan suaranya mereka, kehadiran mereka. Bagaimana hari ini mereka dihargai secara nyata, bukan hanya dijadikan sebagai objek aja, tapi bagaimana dia benar-benar terlibat, merasa ya memang suara kita tuh penting hari ini. Itu sih yang sebenarnya diperjuangkan sama Distrik Berisik. Wow. Ini kan kalau kita ngomong suara Rian nih berisik ini mungkin semuanya kan diberisikin nih, copras capres, anggota partai, ketum partai. Pernah gak sih Pak berisiknya lu nih sampai ke ketum-ketum partai dan akhirnya lu ditawarin untuk udah deh join aja berisik, gitu. Join aja deh. Ada gak sih Pak partai yang mau minang lu gitu? Gak tahu sih ya, sampai hari ini kayak momentumnya pas juga iya kayaknya. Iya nih, tahun politik kan nih bos, butuh orang-orang kayak lu Pak. Gue gak tahu, karena mungkin gue dari dulu kayak bersuara karena sesuatu yang gue anggap penting. Yes. Ada beberapa tawaran yang menurut gue tawarannya malah disuruh diem. Bukan diajak paling suruh diem ya? Ini apa maksudnya gitu. Ya udah gue tambah bersuara dong, tambah berisik lah di situ. Jadi ya mungkin karena gue agak bandel di situ, jadi ya tawaran-tawaran itu nggak ada. Justru malah disuruh diem ya? Justru malah disuruh diem. Ada apa nih? Bukan dibina malah dibinasakan nih. Cuman kan nggak tahu ya. Ketakutan apa sehingga kita ditakuti begitu loh dengan suara-suara seperti itu. Itu yang masih gue hari ini cari, padahal kita nggak dibayar tapi peduli dengan isu-isu publik. Harusnya dibayar dong. Betul. Kita jadi konsultan. Benar. Kita nunjukin kesalahan, ngurai permasalahan, tapi bentuk kepedulian itu ya mungkin disalahartikan, dianggap sebagai perlawanan, dianggap sebagai apa, padahal kita cuma ingin membuka fakta, kebenaran atau apa yang sebenarnya terjadi. Cuma apa ya, masih bingung juga sih kenapa nggak ada tawaran-tawaran. Tawaran bungkam ya. Tawaran bungkam. Nah ini karena kita nggak ngebungkam, boleh dong kasih pesan nih buat copras capres atau teman-teman kita segenerasi kita anak-anak muda. Ini 2024 tahun politik, kita harus ngapain sih Pak sebenarnya Pak? Boleh Pak kasih pesan nih Pak. Kalau gue pesannya yang satu bahwa cukuplah kita terpecah atau dipecah, udah saatnya anak muda ambil simpul yang sama, karena sebenarnya kita punya tujuan yang sama sebagai anak muda. Kita pengen Indonesia yang dicita-citakan sejak zaman kemerdekaan, zaman-zaman dulu, itu narasinya menurut saya hampir sama. Cuma gagasan tentang Indonesia kan gak pernah selesai. Jadi kita sebagai anak muda harus bersatu dulu, harus nyatu dulu, karena kita gak akan bisa memimpikan Indonesia yang sama kalau kita nggak punya mimpi dan tujuan yang sama. Jadi itu sih, jadi perlu anak muda buat kita kumpul atau seenggaknya nyamain persepsi tentang bagaimana kita ingin arahkan Indonesia ini kemana. Bukan diarahkan oleh elit, mohon maaf, bukan diarahkan oleh yang punya kekuasaan, oligarki, ketua partai, tapi ya atas nama anak muda. Toh sejarah Indonesia itu adalah sejarah angkatan muda, katanya Pramudia. Dan terakhir, ya negara itu menurutku ibarat ternak raksasa yang besar, geraknya lamban, dia tuh butuh digelitik dengan berisik. Kalau kita nggak gelitik dengan berisik, ya dia akan tetap lambat. Makanya berisik kita tuh diperlukan sampai hari ini. Itu sih. Oke. Dan oh ya terakhir, kayak hari ini kan ruang sosial media jadi peperangan ya, medan perang. Selalu depankan adab ketika ingin menyampaikan apapun, karena ya
sesuatu yang kita sampaikan itu kita nggak tahu itu bakal melukai hati orang lain atau apa. Jadi selalu gue kampanye tentang bagaimana kita bisa berdebat tapi selalu mengedepankan adab. Wah. Itu sih. Luar biasa. Debat tetap pakai adab ya. Oh, iya. Wajib itu guys. Oke, mungkin ini hal yang sangat menarik insight dari Rian dan gue rasa perlu sih orang-orang yang makin berisik gitu kan supaya banyak Rian-Rian lainnya. Tapi tetap beradab ya. Tetap beradab. Ada Gitu. konteksnya. Oke, give it a applause buat Rian, Presiden Gen Z. Terima kasih Thank Rian you. sudah sempat main-main Siap. kesini dan sharing gagasannya. Oke, that's politics. Ketemu lagi sama kita di video-video selanjutnya. Bye.